Sini. Halo Adrian, sudah bisa Eh, dengar suara Kak Alfa belum nih? Bisa, Oke, sudah ya. aku Thank you doang. Adrian. Tunggu dulu, kita masih menunggu teman-teman yang lain join ya. Adrian, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu deh. Adrian, hari ini udah makan siang belum tadi? Udah, Udah. Terus habis itu kegiatan Adrian apa? Pulang sekolah jam berapa tadi Adrian? kalau salah habis zuhur. Habis duhur sampai rumah? Oh, sekitar berapa menit tuh dari sekolah sampai rumah? Paling kayak setengah jam, tapi Mm-mm. makan dulu. Makan dulu. Makanya berarti di jalan. Enggak, mau pakai motor. Oh, oh berarti naik motor sendiri atau dijemput tadi Adrian? Jemput, Dijemput. nggak bisa naik motor. Ya, belum bisa naik motor ya. Oke Adrian. Ini ada Izan ya Adrian. Kita sapa dulu deh. Ada Izan. Halo Izan, selamat Hai, sore. Hai Izan. Halo Kak ya. Oke, thank you Izan sudah bergabung ya. Kemarin sepertinya Mama Izan sempat chat ke ini ya ke Kak Ausa karena konfirmasi ada reminder kelas gitu. Kak Ausa juga kaget kan karena nggak tahu ada kelas apa dari CS. Terus habis itu Kak Ausa tanyain tuh ke CS. Oh ternyata itu emang buatnya Alkunova lagi error. Nah kemarin makanya banyak yang nerima pesan reminder yang keliru gitu kan. Tuh siapa aja kemarin yang dapat pesan reminder kelas tuh jam 18 selain Mama Izan. Oh ini ada Edsel dan Jeremy nih, Adrian dan Izan. Kita sapa dulu ya. Ada Edsel dan juga Jeremy di sini. Halo Edsel dan Jeremy, selamat bergabung. Selamat sore. Halo Kak, oke thank you Edsel. Nih Jeremy juga udah join ya. Oke, nih suaranya Jeremy belum masuk nih. Udah bisa dengar suara Kak Oksa belum nih Jeremy? Coba udah kita Kak. lihat. Oh, sudah ya. Thank you ya, Jeremy. Nih, udah ada Adrian, Izan, Jeremy, dan Edsel. Oh iya, kemarin apakah ada yang dapat pesan lagi tuh, reminder? Selain dari Mama Izan tuh, ada nggak yang kemarin dapat pesan reminder dari CS? Adrian, Jeremy, dan Edsel nih. Ada nggak kemarin yang dapat parents atau nomornya teman-teman deh? Salah satu biasanya yang dikirimin untuk pesan broadcast gitu ya. Nah, itu kemarin ternyata terjadi error teman-teman ya untuk botnya. Jadi dihiraukan saja kalau kemarin dapat pesan reminder kelas gitu ya. Jadi kemarin itu karena botnya lagi perbaikan gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Sambil menunggu yang lain join nih. Oke, kita mau main kuis dulu ya. Sambil main kuis, teman-teman boleh dinyalakan videonya dulu nih. Kau usah pengen lihat wajah teman-teman sore hari ini. Nyalain bentar deh, nggak apa-apa. Nanti boleh dimatiin lagi, boleh kok. Ya, nyalain bentar dulu. Oke, nih udah ada Abbas ya. Kita sapa dulu teman kita. Abbas, halo Abbas. Selamat sore. Halo Kak, sore. Oke, thank you Abbas ya sudah bergabung. Di sini sudah ada Abbas, Adrian, Edsel, Jeremy, Izan ya. Oke, thank you teman-teman. Kita karena baru ini ya awalan, jadi kita sambil main kuis dulu deh sambil nunggu teman-teman yang lain join. Nah, ini ada Danis ya, kita sapa lagi. Halo Danis, selamat sore. Sore Kak. Oke, thank you Danis nih. Wajahnya Danis mana nih belum kelihatan. Danis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Sehat ya teman-teman semua ya. Oke, thank you Denis. Lanjut lagi ya. Kita mau main kuis dulu ya teman-teman ya. Nah ini sambil Kak Oksa mau share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum share screen dari Kak Oksa? Sudah? Nah kita main kuis Python ya teman-teman ya. Kuis Python ini. Nah, coba teman-teman masuk dulu ke Kahoot. Ini kuisnya yang gampang-gampang aja. Ini yang sering teman-teman temui ya. Oke, boleh masuk ke Kahoot dulu. Kodenya kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu yang lain join, kita main kuis dulu nih.
Ada yang punya ide nggak nih teman-teman? Ada yang pengen request mau main kuis apa selain bahas tentang Python? Yang kemarin itu kan kita ada pernah tebak-tebak gambar gitu ya. Terus pernah apa lagi? Kuis-kuis, tebak-tebakan teka-teki kayak gitu-gitu. Nah, itu boleh tuh kalau ada yang punya ide, request ya, boleh banget. Nanti biar Kak usah siapin ya di next pertemuan. Oke, kita pilih dulu mode klasik ya. Ini terlalu gede suaranya kita kecilin ya. Ah, udah. Oke, teman-teman, kita mulai. Kita klik aja, oke, pin gamenya lagi proses ya, teman-teman boleh sambil disiapin nih. Sepertinya ada yang baru saja join, kita sapa dulu. Ini ada Ken. Halo Ken, selamat sore. Sore Kak, oke, thank you Ken sudah join ya. Nah ini teman-teman boleh masuk ke Kahoot dulu ya. Ken dan teman-teman boleh masuk ke Kahoot. Lalu kita masukkan pin gamenya 3105117. Kita latih fokus dulu teman-teman ya. Kita latih fokus. Oke, saya boleh nggak ikut kahut? Saya mau pakai toilet. Oh, mau ke toilet dulu boleh ya? Mau ke toilet dulu. Ken mau ke toilet. Oke, lanjut ya. Di sini sudah ada Jeremy, kemudian ada Izan, ada Dennis, kemudian ada Abbas. Oke, kita tunggu lagi nih. Masih kurang berapa student lagi ya? Kita coba hitung. Oh, ini ada 7. Berarti masih kurang 2 ya. Karena Ken lagi ke kamar mandi. Berarti ada 2. Oke, sudah ada Edsel. Satu lagi. Kita tunggu. Masih kurang siapa nih? Adrian sepertinya belum kelihatan ya. Adrian. Nih, Adrian apakah ada kendala? Boleh disampaikan kalau ada kendala ya. Oke, sudah lengkap. Ada Adrian, Edsel, Abbas, Dennis, Jeremy, dan Izan. Nanti kalau ada yang terlambat ya, bisa join. Nanti Kak usah kirim deh salin linknya, pin gamenya di ini, chat Zoom ya. Oke, kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Kak usah sambil siapin pin gamenya. Ah, udah. Oke, 3, 2, 1. Mulai kuis ya. What is Python used for? Ya, Python digunakan untuk apa, teman-teman? Apakah web design, atau presentation, atau programming, atau coding, kemudian graphic design? Apa nih? Oke, Assalamualaikum Kak Ustaz. programming. Waalaikumsalam. Halo Arwin. Ini sepertinya ada yang baru saja join ya. Halo Arwin, selamat sore. Ya Kak, Gimana kabarnya Arwin? baik Kak, maaf setelah Iya, nggak apa-apa, it's okay ya. Arwin boleh langsung join aja di Kahoot ya. Nih, Kak Usa udah kirim linknya di chat Zoom nih. Coba Kak Usa kirim lagi ya. Karena Arwin baru saja join, pasti linknya belum keterima tuh. Nah, sekarang coba dicek lagi nih Arwin. Udah ada belum link di chat Zoom? Sudah ada? Boleh masuk ya, pakai pakai link itu ya. Ini sambil Kak Usa lanjutin nanti Arwin boleh join. Nanti biar bisa otomatis join gitu ya. Oke, kita sambil lanjut ke nomor berikutnya. Oke, Arwin. Nah, ini dia. Yang kedua, teman-teman. Apa nih, teman-teman? Variable ya. Variable. A variable is a apakah number atau sentence atau word atau storage location ya? Nih, variable itu apa sih? Wah, iya, betul banget ya. Dia adalah sebuah kotak ya, yang biasanya digunakan untuk menyimpan sebuah data ya, sebuah ya, berarti hanya satu aja tuh, storage location, betul. Oke, mantap teman-teman ya. Arwin udah bisa join belum tadi? Ada kendala nggak nih Arwin? Arwin, ada kendala nggak tadi untuk joinnya? Kak, Ya? ini mau masuk. Oke, baru mau masuk ya. Oke, aman ya Arwin ya. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Kak Oksa. Kita sambil lanjut lagi ke next question. Ah, di podium pertama, oh ada Edsel, juara 1. Lalu ada Adrian, diikuti Jeremy. Wih, semangat teman-teman. Next ya, in Python, which of the following is not a valid data? Data type ya, data type yang bukan data type. Nih, teman-teman, tipe data di Python itu terdiri dari apa aja sih? Kecuali yang mana nih, teman-teman? Yang bukan termasuk tipe data dalam Python.
Nah, itu jawabannya. Yang mana tuh? Apakah merah, kuning, biru, atau hijau? Oke, jawabannya yang benar adalah number ya teman-teman ya. Number itu tidak ada adanya integer atau float itu dalam bentuk bilangan bulat atau desimal ya dalam bentuk angka itu. Kemudian string itu kalimat. Nah, jadi tipe data itu hanya ada integer, float, string ya, yang contoh yang ada di option ini. Oke, kalau number tidak ada ya. Lanjut lagi. Berikutnya kita lihat podium. Ada Edsel, masih juara pertama. Semangat, teman-teman, yuk. Nah, berikutnya. Yes, an if statement use selection. Apakah if itu digunakan untuk memilih, teman-teman? Selection. Ah, yes or no, or sometimes, or only at the weekends. Ya, teman-teman boleh pilih. Nih, if ya, teman-teman ya. If, yes, jawabannya betul ya. If itu bisa memilih teman-teman ya. Selection, use selection. Oke, mantap. Kita lihat papan podium lagi, papan skornya. Wah, Isa naik. Oke, Denis naik. Lanjut lagi ya. Permisi Berikutnya. Kak, ini aku kok nggak bisa join Oke, ya? Arwin masih belum bisa join. Kenapa Arwin? Ya, Keterangannya di sana ada apa? nggak Oke. bisa join soalnya Kak. Oh, oke Boleh minta Arwin. linknya lagi Kak? Siapa Boleh. tahu error. Oh ya, boleh ya. Kalau saya kirim linknya lagi. Ah, ini dia linknya. Tuh, Arwin boleh join ya. Linknya ada di chat Zoom. Oke, kita bahas lagi teman-teman. Di sini apa nih? Pertanyaan. What does the slash? Oke, nah ini simbol dari operator pembagian ya teman-teman ya. Division. Nih, kalau teman-teman mau membagi, bikin kalkulator pembagian misalnya ya, kita bisa gunakan slash, slash di sini teman-teman untuk membagi atau division. Nah, Arwin gimana? Udah bisa belum Arwin? Udah Kak, Udah? tapi kok nggak ada soalnya Heeh. ya? Oh iya, Nggak belum ada karena soal. belum mulai. Lanjut ya. Sudah siap? Sudah, Arwin? Sudah siap ya? Ya, Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lihat papan skornya dulu nih. Ada Edsel, ada Dennis, nah, ada Izan, Adrian, Jeremy. Nih, lanjut lagi. Semangat ya teman-teman ya. Which of this Python data type could be used used to store your name teman-teman? Nah, ini dia. Tipe data Python mana yang digunakan ini? Nah, ini ada numeric, dictionary, boolean, set. Yang set itu himpunan, teman-teman. Lalu ada sequence type. Oke, good job ya. String, teman-teman ya, string. Nah, kalau store your name ya, nama itu adalah sebuah string ya. Oke, good. Lanjut lagi. Edsel masih di urutan pertama. Kemudian ada Denis, diikuti Izan ya. Next. Nomor 7 di sini ada soal lagi nih. Ah, what would apa ini bacanya? What would be the answer if Python calculate? 1 ditambah 2 dikali 3, teman-teman. Apa nih? Oke, ada Python, ada gambar Python di sini ya. Oke, teman-teman nih, jawabannya adalah 7. Nah, ini kalau ada perkalian ya, tanda bintang seperti ini kan perkalian. Kalau ada perkalian dan juga penjumlahan yang dikerjakan yang perkalian dulu ya. Nih, jangan sampai terkecoh ya. Matematikanya kepake di sini. Lanjut lagi. Next ya, ada Edsel, Dennis, Izan, Jeremy. Semangat teman-teman. Next nih nomor 8 ya. Oke, pertanyaannya. Ini. Which error word occur if you ran? Kalau kita running print hello world, teman-teman, di sini errornya apa nih? Sepertinya kurang sesuatu ya kodenya. Nih, print hello world. Biasanya kalau kita mau print sebuah string, kurang apa ya? Tanda apa ya? Nah, sintaks teman-teman ya, sintaksnya kurang tanda apa nih? Tanda petik ya. Hello world merupakan sebuah string, jadi kita perlu tambahkan tanda petik. Nah, lanjut lagi. Edsel masih memimpin di urutan pertama ya. Oke, good. Edsel, lanjut lagi. Semangat ya, teman-teman. Berikutnya Aduh, nih. terus disconnect, Kak. Oh, sambungan terputus.
Oh, Disconnect? udah balik, udah balik Kak. Oke, Oh, baik. oke. Aku Oke. juga sama tadi. Oke, oke. Aman ya, Adrian, Dennis, dan teman-teman ya. Thank you konfirmasinya. Oke, teman-teman, disconnect nih. Iya, tadi sempat disconnect ya. It's okay, teman-teman. Ini Pi 3,14 ya. Dia merupakan sebuah bilangan desimal ya. Maka masuknya dia adalah tipe data float ini. Istilahnya float ya di dalam Python untuk bilangan desimal. Oke, mantap teman-teman. Pi itu bilangan apa, teman-teman? Biasanya digunakan untuk apa? Masih inget ya? Ini di matematika sering dibahas nih. Kalau ketemu pi ya untuk ngitung apa? Lingkaran biasanya. Oke, kita lihat papan skornya ada Edsel. Ya, disconnect betul. Oke, semangat Edsel ya. Lanjut lagi nih. Nggak apa-apa, tadi sempat disconnect ya. Kita lanjut lagi, nomor 10. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. What is the variable in the code? My num merupakan variable atau apa nih? Kemudian ada fungsi input, kemudian ada sebuah string. What's your name? Apa nih teman-teman? Mana nih? Jawabannya adalah my name ya, teman-teman ya. My name di sini merupakan variabel yang akan menyimpan data dari hasil inputan pertanyaan what's your name. Berarti dalam tipe data string ya yang disimpan. Karena di sini adalah sebuah nama yang kita simpan. Oke, mantap teman-teman ya. Lanjut lagi. Kita lihat podiumnya. Oke, di sini ada juara ketiga. Selamat untuk Izan. Lalu juara kedua ada Dennis. Juara pertama, siapakah dia di sini? Ada Edsel. Oke, good job teman-teman. Keren ya. Ada Jeremy, ada Abbas nih. Terus ada siapa lagi nih? Ada banyak nih. Ada siapa ya? Yang di bawah ini siapa nih teman-teman? Nah, semuanya ya. Ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, mantap. Oke, thank you teman-teman ya. Tadi untuk kuisnya ya. Ini lumayan untuk pemanasan ya. Miss facecamnya nge-lag. Oh, face kameranya Miss agak nge-lag ya punya Adrian ya. Sekarang gimana Adrian? Masih nge-lag nggak? Coba teman-teman boleh konfirmasi. Kalau masih nge-lag nanti boleh disampaikan sama Miss ya. Oke, thank you. Lanjut lagi teman-teman nih. Kita minimize dulu ya. Kita beralih ke materi. Nah, kita leave dulu. Oke, sudah. Sudah aman ya, teman-teman ya. Nanti kalau suaranya Miss tiba-tiba kenapa-napa atau videonya nanti ada kendala, boleh disampaikan ya, teman-teman. Lanjut lagi. Zoom aku lag atau apanya? Kurang tahu nih Adrian. Kemungkinan ya, jaringannya nih Adrian ya. Mungkin karena habis hujan. Di tempat Adrian hujan nggak nih di sana? Biasanya kalau habis hujan ada ngaruhnya juga tuh sama koneksi. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas untuk materinya hari ini. Jadi materinya hari ini itu melanjutkan project teman-teman yang kemarin, masih tentang memory card. Nah, ini ada beberapa bagian yang sudah teman-teman kerjakan kemarin. Itu adalah bagian pertama dan yang kedua. Kalau hujan biasanya langsung mati lampu. Punya Adrian biasanya kalau hujan langsung mati lampu. Oh ini ya, berarti harus jaga-jaga dong Adrian ya. Kalau pas lagi mati lampu gitu, persiapan ya. Oke, harusnya punya ini. Adrian biasanya ini nggak siap-siap power bank gitu buat handphone. Biasanya kan buat komunikasi ya, penting ya. Disiapin tuh, di-prepare. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kembali lagi ke materi. Nah, di sini kemarin kita sudah mengerjakan untuk pembahasan yang pertama, bagian pertama itu untuk menampilkan formulir pertanyaan ya. Menampilkan formulir pertanyaan ada beberapa bagian. Ada untuk membuat widget, kemudian lokasi berdasarkan letak ya, tata letak, kemudian tampilan tata letak utama ya. Kemudian nah ini ada bagian-bagian lainnya yang sudah teman-teman kerjakan kemarin untuk menampilkan formulir tanggapan ya. Tanggapan itu kemarin juga sudah kita kerjakan. Nah, itu untuk membuat widget. Masih ingat teman-teman apa itu widget?
Widget kemarin ya, itu adalah sebuah elemen di dalam sebuah aplikasi. Contohnya apa saja yang termasuk widget? Siapa yang masih ingat? Contohnya widget nih, ada yang mau kasih tahu? Contoh dari widget di dalam sebuah aplikasi itu biasanya ada apa aja sih yang disebut dengan widget nih? Apa itu widget? Siapa yang mau kasih jawaban? Oke, kita lihat di chat Zoom, sepertinya ada yang menjawab. Apps, lupa Kak. Oke, Arwin. Thank you, Edsel. Ya, betul. Apps ya, aplikasi. Betul banget, Edsel. Kemudian yang dimaksud dengan widget, kayak kemarin kita bikin tombol ya. Kita bikin tombol, kemudian kita bikin sebuah tulisan keterangan ya, terus judul sebuah aplikasi, terus ada radio button dan lain-lain ya. Tampilan di dalam sebuah aplikasi itu kita sebut dengan widget teman-teman ya. Jadi elemen-elemen tersebut itu memiliki fungsi-fungsinya masing-masing ya, fitur-fiturnya. Nah, itu yang disebut dengan istilah widget. Kemudian kita kemarin sudah membuat widget, lalu mencoba untuk mengatur lokasi, posisinya widget-widget tersebut ya. Misalnya buttonnya mau ditaruh tengah, terus tulisannya taruh di atas gitu ya, misalnya. Terus kita kasih judulnya nih, taruh di paling atas sendiri. Nah, jadi kita bisa atur berdasarkan ya tata letak tersebut menggunakan koordinat. Kemudian kemarin ada perintah-perintah ya untuk mengatur setting layout. Ada vertikal, horizontal, dan lain-lain. Ada center itu ya, yang sudah teman-teman gunakan kemarin. Kemudian untuk menampilkan formulir tanggapan itu juga terdiri dari widget ya, yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita posisikan tuh, kita atur ya. Kemarin sudah sedemikian rupa teman-teman kerjakan untuk dua tampilan aplikasinya. Kemudian setelah itu kita akan lanjut teman-teman ya. Di bagian yang kedua kemarin, di bagian yang kedua teman-teman masuk ke penanganan event. Nah, itu kemarin masih ingat minggu lalu kita membuat ya sebuah tombol untuk klik menjawab atau answer itu ya, teman-teman ya. Ada sebuah tombol yang bisa kita tampilkan, lalu kita klik. Nah, saat kita klik, dia akan dilanjutkan. Nah, lanjut ke tampilan yang berikutnya gitu. Ini yang untuk memproses saklar yang ditekan itu keterangannya. Nah, ini kelihatan belum nih, teman-teman? Atau kita slideshow ya, biar kelihatan lebih jelas deh. Oke, kita slideshow aja supaya kelihatan lebih jelas tampilannya. Nah, ini dia. Nah, sekarang teman-teman, saat ini kita sudah sampai tahap ini loh. Nah, ini dia. Tahap ini yang akan kita kerjakan untuk menyimpan pertanyaan. Jadi ini adalah tahapan yang ketiga. Untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan nantinya, kita akan membuat struktur tanya jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menyimpan semua pertanyaan yang akan kita buat. Ya, setelah itu kita akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan nantinya. Nah, itu yang akan kita kerjakan hari ini, teman-teman. Namun, sebelum kita mengerjakan, nah nanti Kak Oksa akan berikan review materi ya. Kita akan ingat-ingat lagi materi yang sudah pernah teman-teman dapatkan. Tujuannya untuk apa? Supaya teman-teman nanti bisa memahami konsep dari materi dan juga kode referensi yang akan Kak Oksa nanti berikan supaya teman-teman memahami. Kenapa penulisannya bisa seperti itu? Kemudian kenapa struktur penulisannya harus menggunakan itu gitu ya. Nah, supaya teman-teman paham, kita akan bahas dulu. Nah, ini mungkin yang sudah pernah belajar di Python Start 1 semuanya sudah pernah pasti ya. Nah, ini kita review materinya yakni tentang ini tentang list nih. Pasti tahu semua ya. List kemarin kita sudah review terkait list. Nih, list itu adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan ya banyak data. Kalau variable biasanya kita gunakan untuk menyimpan hanya sebuah data aja tuh, satu data aja. Nah, kalau data daftar atau list, teman-teman bisa menyimpan banyak sekali data.
Nah, kemudian dari sebuah data yang banyak sekali itu tadi ya, banyak data, bisa kita urutkan, bisa kita modifikasi, bisa kita hapus ya, bisa kita tambahkan. Kemudian teman-teman juga bisa mencari apakah sebuah elemen terdapat di dalam sebuah list atau daftar ya. Kalau ada maka nilainya true, kalau tidak ada nilainya false. Nah, itu kemarin sudah pernah kita pelajari ya materinya di lesson ketiga atau empat waktu Python Start 2. Nah, ini kita review lagi supaya teman-teman bisa ingat lagi. Nah, lanjut ya. Berikutnya ini contoh sebuah daftar. Nah, di dalam daftar kita bisa mengurutkan teman-teman. Kemudian di dalam sebuah daftar ya, itu sama seperti string. Jadi ada sebuah indeks. Indeks di dalam daftar itu dimulai dari nol. Sama seperti string. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai jumlah sebuah elemen yang ada di dalam daftar tersebut. Contohnya di sini ada indeksnya 0 sampai 6 ya. 181 menempati indeks ke 0. Kemudian 165 menempati indeks ke 6. Contohnya seperti ini. Kemudian jika kita ingin menuliskan, nah ini siapa yang menempati posisi ke 0, kita bisa gunakan kurung siku. Kemudian outputnya, oh ternyata yang menempati indeks ke 0 adalah 181. Nah, ini outputnya yang sebelah kanan ya. Inputnya yang sebelah kiri, outputnya yang sebelah kanan. Oke, lanjut lagi. Ini sepertinya teman-teman sudah cukup paham ya terkait daftar. Lanjut. Nah, ini ada perintah yang biasanya kita gunakan untuk memodifikasi sebuah daftar atau list. Itu ada append, biasanya kita gunakan untuk apa nih kalau append? Digunakan untuk apa? Ada yang masih ingat? Di layar juga sudah ada sih. Yuk, teman-teman boleh bantu jawab nih. Append biasanya digunakan untuk apa nih? Boleh dibantu nyalain audio atau di chat Zoom, boleh. Append digunakan untuk apa nih, teman-teman? Siapa yang mau bantu jawab? Ayo, siapa yang mau bantu jawab nih? Belum kedengeran suaranya. Belum ada jawaban di chat Zoom juga nih. Append biasanya kita gunakan untuk apa nih? Append digunakan untuk apa, Denis? Nih, Denis mana nih? Suaranya belum kedengeran. Saya tahu Kak, Denis? Oke, Arwin mau bantu jawab. Boleh. Ya, append digunakan untuk apa, fungsi Arwin? append itu kalau nggak salah itu menambahkan elemen ke akhir, bukan Kak? Iya, betul ya. Thank you, Arwin. Betul banget. Jadi kalau append itu untuk menambahkan elemen di dalam sebuah list ya. Oke, next. Thank you, Arwin. Lanjut ya. Berikutnya ada remove. Nah, ini kalau remove kebalikannya ya. Dia menghapus sesuai dengan maknanya ya. Kemudian ada in digunakan untuk mencari sebuah elemen di dalam list. Lalu ada short, ini digunakan untuk mengurutkan ya, sesuai dengan intinya, isinya ya. Isinya kontennya apa? Misalnya sebuah teks ya, sebuah huruf, berarti kita akan urutkan dari huruf A sampai Z. Kalau sebuah angka, maka akan diurutkan dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Nah, ini untuk perintah short. Kemudian, nah ini istilah nih tentang kelas ya. Kelas, teman-teman masih ingat apa itu kelas? Siapa yang masih ingat apa itu kelas, teman-teman? Boleh dibantu jawab. Kelas. Nih, siapa yang masih ingat apa itu kelas nih? Oke, siapa ya? Tadi sudah ada Arwin yang menjawab. Kemudian Abbas nih. Abbas boleh dibantu jawab. Apa itu kelas, Abbas? Menurut Abbas nih, yang masih Abbas ingat. Kelas itu apa sih? Abbas boleh nyalakan audionya atau di chat Zoom juga boleh. Oke, Abbas. Oke. Oh ya. Oke, kelas ya. Yang ada di layar ini, Abbas. Apa nih? Coba Abbas boleh bantu baca yang ada di layar dulu. Nanti Kak Usaha akan bantu jelaskan lebih detail. Yang mana Kak? Yang itu? Iya, yang ada di layar sudah kelihatan belum, Abbas? Ya, Ya, kelas itu ya. Nah, apa itu? Bawahnya kelas. Coba Abbas boleh bantu baca ya. satu nama untuk banyak objek.
dalam Mm-mm. pemberitahuan gambaran umum tentang bagaimana objek-objek ini harus diatur. Oke, ya, thank you Abbas. Ya, jadi Kak Usa akan bantu jelaskan lebih detail lagi tentang kelas yang sudah dibacakan oleh Abbas tadi ya. Thank you Abbas. Nah, jadi tadi kelas itu merupakan sebuah istilah teman-teman. Jadi kita melabeli sebuah kelas ya dengan satu nama. Misalnya, Kak Oksa akan beri contoh nih. Dulu pernah, teman-teman pernah membahasnya di Python Start 1, diberi contoh itu sebuah mobil. Nah, misalnya kemarin dulu tuh ada gambar mobil banyak sekali ya, teman-teman ya. Ada mobil warnanya beda-beda, terus jenisnya macam-macam. Nah, itu merupakan sekelompok jenis ya. Jenis itu kita sebut dengan istilah kelas, teman-teman. Kemudian, ya, apakah motor masuk ke dalam kelas mobil? Nah, jelas-jelas tidak ya, teman-teman ya. Karena motor berarti dia punya kelas sendiri. Nah, ternyata banyak sekali jenis-jenis motor ya. Tergantung nih dari warna, jenis, dan lain-lain. Nah, jadi setiap kelas teman-teman itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Contohnya tadi mobil dan motor. Selain mobil dan motor, apalagi Kak gitu kan? Contohnya kita ke hewan ya, kita bahas tentang animal. Nih mungkin ada yang pernah belajar tentang biologi. Nah ini juga berkaitan. Dulu sepertinya ada pernah materi tentang kelas kayak gitu ya. Ada family, terus ada apa itu? Kak usah lupa. Waktu SMP pernah belajar tentang itu ya. Nah, kelas teman-teman, contohnya kita bahas tentang kucing. Ya, kelas kucing itu memiliki jenis banyak sekali. Ada kucingnya, rasnya banyak ya, teman-teman ya. Yang punya kucing di rumah tuh pasti memiliki rasnya masing-masing. Nah, jadi apakah anjing masuk ke dalam kelas kucing? Tentu saja tidak ya. Tapi kalau Kak Elsa sebutkan, apakah kucing Persia masuk ke dalam kelas kucing? Nah, ini masuk gitu ya. Jadi kita bisa memberikan ya label dari tiap-tiap kelas yang kita sebut dengan istilah kelas tadi, teman-teman. Ya, jadi ada kelas mobil, motor, anjing, kucing, terus kelinci, kura-kura dan lain-lain ya. Tergantung dari kelasnya. Jadi dia tidak bisa masuk ke kelas yang lainnya, teman-teman. Ya, contohnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini untuk istilah kelas. Nah, kita akan bahas lagi berikutnya. Jadi ada kelas itu bisa kita siapkan, nah teman-teman. Jadi kelas itu sudah ada yang siap pakai dan juga ada yang perlu kita buat sendiri. Nah, jadi nantinya kita akan belajar bagaimana kita membuat kelas sendiri. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan struktur penulisan kelas seperti ini. Ya, yang ada di layar ini ada struktur penulisan kelas. Jadi dimulai dari kelas, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Ya, kita ikuti dengan nama kelas. Setelah itu kita ikuti dengan metode-metodenya. Nih, teman-teman masih ingat nggak istilah properti dan metode di dalam Python? Ya, jadi kalau teman-teman tahu istilah properti, pernah dengar ya, properti di dalam Python itu merupakan kata lain dari variable. Jadi sebuah variable yang ada di dalam objek ya, sebuah objek kita sebut tadi objeknya misalnya apa ya, turtle gitu ya. Turtle warna merah, kuning, biru, hijau dan lain sebagainya gitu. Kemudian propertinya ya, dia merupakan sebuah variable yang ada di dalam objek turtle tadi. Oh, ternyata propertinya apa? Turtle-nya warnanya merah. Oh, terus apa lagi? Turtle-nya jalannya kecepatannya 50 misalnya. Ya, terus kita kasih apa lagi? Nah, selain properti juga bisa ditambahkan sebuah metode. Istilah metode itu adalah fungsi yang ada di dalam objek. Kita sebut misalnya objeknya adalah kura-kura tadi ya. Atau lainnya deh, lainnya kura-kura apa? Teman-teman suka apa? Misalnya kelinci gitu ya. Kita cari gampangnya aja tuh. Kelinci. Nah, metodenya apa? Tadi kalau kura-kura kan udah memiliki properti warna, terus kecepatan ya. Sama seperti si kelinci. Kelincinya warnanya apa? Terus habis itu propertinya selain warna ada apa lagi? Kecepatannya kelinci. Nah, kalau kelinci lebih cepat ya daripada kura-kura. Berarti berapa? Misalnya 100 gitu. Terus metodenya apa nih yang masuk di kelinci? Kalau di kelinci, metode dia adalah dia
berlari misalnya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tambahkan, oh ternyata kelincinya berlari atau menari gitu. Terserah teman-teman mau kasih nama apa metodenya ya. Seperti mau teman-teman membuat sebuah fungsi. Kita bisa bebas memberikan sebuah nama fungsi. Nah, ini tergantung sama konteksnya tapi ya. Contohnya tadi seperti itu. Itu kelinci. Terus kalau kura-kura contohnya apa metodenya? Misalnya kura-kuranya nanti dia akan menggambar ya, menggambar menulis sebuah tulisan. Nah, itu. Atau kura-kuranya akan bergerak lurus. Nah, secara vertikal atau horizontal gitu ya. Teman-teman bisa berikan sebagai metode. Nah, itu yang disebut dengan istilah properti dan juga metode yang ada di dalam objek ya, objek di dalam Python tadi. Jadi kalau variable itu kan di dalam Python, teman-teman. Terus di dalam sebuah objek itu variabelnya disebut dengan istilah property. Terus fungsi yang ada di dalam Python ya itu biasanya kita sebut dengan fungsi. Tapi kalau di dalam sebuah objek istilahnya adalah metode. Nah, ini sebenarnya hanya istilah saja, tapi teman-teman perlu pahami karena nantinya kalau ada istilah-istilah yang ada di dalam soal, kemudian ada yang ada di penjelasan-penjelasan gitu supaya teman-teman memahami materinya gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau Kak Ausa jelaskan materinya sama seperti yang ada di sini, nanti teman-teman kurang paham ya. Jadi Kak Ausa bantu jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh teman-teman gitu. Jadi Kak Ausa kasih perumpamaan. Misalnya tadi objeknya adalah sebuah kelinci, kemudian kucing ya, terus kura-kura, anjing dan lain-lain. Nah, itu tadi kita ambil contoh yang teman-teman tahu gitu objeknya. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya kita akan bahas tentang parameter. Nah, ini yang biasanya sering kita temui ada self ini ya. Nih, sebenarnya apa sih kok ada self ya? Teman-teman setiap menuliskan sebuah kelas ya, kelas kemudian penamaan nama kelas, nah lalu diikuti tanda kurung, buka kurung tutup, titik dua, lalu diikuti dengan metode-metode. Nah, ini yang disebut dengan metode-metode tadi ada definition, teman-teman. Istilah definition di sini ini untuk menyebutkan metodenya yang ada di dalam sebuah kelas tersebut. Nah, ini ada init. Nah, ternyata ini harus double underscore ya, teman-teman ya. Ini jangan sampai ada yang keliru. Kemarin sepertinya ada soal juga untuk latihan ya. Ada yang underscore-nya satu. Teman-teman diminta untuk mengecek kembali. Ternyata harus ditambahi satu lagi tuh underscore-nya ya, supaya bisa running gitu. Kemudian lanjut lagi. Setelah init, di sini ada self. Kalau kita perhatikan, penulisan self ini selalu ada di tiap masing-masing metode di dalam sebuah kelas ya. Jadi ada self, kemudian di sini ada self lagi. Nah, ini yang disebut dengan parameter, teman-teman. Apa itu sih parameter gitu kan? Parameter itu adalah tolak ukur ya. Tolak ukur. Biasanya kalau kita menghitung misalnya ya, Kak usah kasih contoh. Kita ingin menghitung sebuah luas persegi panjang. Nah, persegi panjang itu terdiri dari apa? Panjang dan juga lebar ya. Nah, jadi kalau persegi panjang itu definisinya ya, untuk luasnya itu kan panjang kali lebar ya, teman-teman ya. Berarti semakin panjang dan lebarnya semakin besar, luasnya juga akan semakin lebar gitu ya. Maka akan semakin luas gitu. Nah, jadi teman-teman, tolak ukurnya di sini yang sebagai parameternya adalah panjang dan juga lebar. Nah, ini kalau luas persegi panjang. Nah, kalau di sini bukan luas persegi panjang, tapi apa? Nah, ini dia teman-teman. Membuat sebuah kelas ya. Misalnya kita mau bikin aplikasi tadi. Ya, kelas application. Kemudian parameternya apa? Oh, ternyata ukuran aplikasinya, kemudian nama aplikasinya, terus ada fitur aplikasinya ya. Itu yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur sebuah aplikasi. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah bikin kalkulator sederhana untuk menghitung sebuah persegi panjang ya, tolak ukurnya panjang dan lebar. Jadi kalau untuk membuat aplikasi tolak ukurnya apa? Nah, ini banyak sekali yang bisa jadi tolak ukur. Bisa sebuah fitur, kemudian ada nama, terus ada apa lagi tadi yang sudah Kak Osa sebutkan. Ada ukuran dari sebuah aplikasi. Nah, itu merupakan sebuah contoh variabel atau tolak ukur.
pada sebuah aplikasi ya. Lalu ini ada self teman-teman. Self itu adalah parameter yang menunjuk ke objek tempat metode yang diterapkan ya. Jadi di sini ada metodenya nih yang mau kita terapkan. Oh, ada definition init. Kemudian ada definition apa lagi? Misalnya print info gitu ya. Oh, ternyata ada self juga. Nah, jadi perlu jangan sampai ketinggalan untuk parameter self ini di tiap-tiap masing-masing metode yang teman-teman buat gitu ya. Next, lanjut lagi. Kita bahas materinya. Oh, sudah. Belum selesai. Tadi kita baru review ya. Lanjut ke pembahasan yang akan teman-teman kerjakan nantinya. Ini supaya kita tahu apa sih yang mau dikerjain hari ini sih, Kak, gitu kan. Nah, ini Kak Usa akan jawab pertanyaan teman-teman tuh. Di sini, teman-teman, kita akan siapkan dulu ya. Jadi untuk tindakan dengan pertanyaan itu, yang pertama adalah penyimpanan ya. Kita akan menyiapkan sebuah penyimpanan. Kemudian setelah kita siapkan penyimpanannya, kita akan tampilkan di jendela aplikasi. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan di sini adalah sebuah pertanyaan, teman-teman. Jadi untuk pertanyaannya nanti boleh teman-teman bebas mau tambahkan ya. Nah, ini untuk menampilkannya bagaimana? Nah, nanti Kak Usa akan belikan untuk referensi kodenya ya. Setelah kita tampilkan di jendela aplikasi, langkah selanjutnya adalah membaca dan juga memeriksa respon pengguna. Jadi setelah teman-teman menyiapkan, menampilkan ya pertanyaannya, lalu langkah berikutnya adalah membaca dan memeriksa respon pengguna nih. Bagaimana respon pengguna ya? Apakah sudah diklik atau belum gitu ya? Nah, ini untuk pertanyaannya ketika sudah selesai ditampilkan kepada pengguna. Kemudian, langkah berikutnya adalah menampilkan jawaban yang benar. Nah, jadi pada saat kita pada proses untuk membaca dan memeriksa respon pengguna, ini teman-teman perlu apa nih kira-kira supaya kita tahu respon dari pengguna. Apakah pengguna ingin menampilkan jawabannya yang benar, meminta jawabannya yang benar gitu ya. Ternyata dia jawabannya salah. Nah, ternyata jawabannya salah misalnya. Maka aplikasi kita yang kita buat akan menampilkan jawaban yang benar gitu ya. Kalau dia jawabannya udah benar, maka kita kasih ucapan selamat misalnya seperti itu ya. Atau tergantung nanti teman-teman mau kasih fitur apa gitu ya untuk tampilan dari respon pengguna. Oke, lanjut lagi. Setelah kita tampilkan jawaban yang benar ya. Nah, langkah berikutnya apa lagi? Kita akan bahas di sini untuk informasi yang diperlukan. Nah, ini ya. Jadi ada 3, teman-teman. Informasi yang diperlukan tentang pertanyaan itu yang pertama adalah perumusan pertanyaan ya. Perumusan pertanyaan. Apa saja pertanyaannya ya, teman-teman bisa disiapkan dulu. Setelah itu, setelah menyiapkan pertanyaan ya, kita susun jawaban yang benar. Nah, jadi dari tiap pertanyaan yang udah kita susun tadi, kita siapin juga tuh jawaban yang benar ya. Sama seperti biasanya kalau Kak Usa bikin kuis ya. Terus teman-teman main ya Kahoot atau Bluecat ya. Itu biasanya kan Kak Usa siapin dulu ya soalnya, lalu kemudian jawabannya ya Kak Usa siapin dulu. Terus nanti teman-teman baru bisa mengerjakan gitu ya. Nah, kemudian kita juga tampilin tuh, oh ternyata 3 jawaban yang salah. Wah, berarti di sini ada 4 opsi ya. Kalau di sini ada keterangan 3 jawaban yang salah, berarti di sini opsinya ada 4 ya. Ada 4. Nah, opsinya ada 4. Contohnya seperti ini. Ada variable, changing, variation, dan variant. Di sini kita gabung menjadi sebuah grup ya, group box menggunakan group box dan juga dalam bentuk apa ini? Radio button ya. Opsinya dalam bentuk radio button. Ini supaya teman-teman bisa memilih salah satu jawaban dari keempat jawaban yang disediakan. Nah, kemudian setelah kita siapkan jawaban yang benar, kita siapin juga jawaban yang salah yang mana aja gitu. Jadi kita harus tahu ya sebagai pembuat aplikasinya. Next, langkah berikutnya apa lagi? Ini dia. Kita lihat untuk penulisan kodenya. Tadi kan kita sudah bahas tentang konsepnya ya. Maka kita bisa lanjutkan untuk penulisan kode. Nah, di sini dimulai dari sebuah kelas, teman-teman. Masih ingat ya? Tadi struktur penulisan kelas diawali dengan kelas lalu penamaan sebuah kelas. Di sini kita sebut dengan question nama kelasnya. Lalu ada tanda kurung buka kurung tutup. Ini jangan sampai ketinggalan. Lalu berikutnya ada titik 2 ya. Setelah itu kita definisikan ya
metode dan juga propertinya. Nah, di sini dimulai dari definition init, double underscore ya. Lalu ada self. Nah, ini masing-masing definition ya, masing-masing metode ada self, teman-teman. Diawali dengan self. Lalu ada apa saja parameter selanjutnya? Ada question, kemudian right answer, lalu ada wrong one, wrong two, ada wrong three. Nah, ini merupakan parameter atau tolak ukur yang ada di dalam class question. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah parameter. Kenapa banyak sekali? Jadi kita bisa siapkan propertinya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya, properti ini tadi parameter ya. Perumusan pertanyaan, jawaban yang benar ya. Kemudian jawaban yang salah satu, jawaban yang salah dua, dan jawaban yang salah tiga. Itu yang di sini, teman-teman. Tuh ya. Oke, jadi ada question, right answer, wrong one, wrong two, wrong three. Kemudian lanjut lagi berikutnya. Setelah titik dua terdapat penulisan indentasi ya. Ini kita sebutkan self dari tiap-tiap parameter. Self question sama dengan question. Kemudian self right answer sama dengan right answer. Kenapa seperti ini penulisannya, Miss ya? Kenapa? Karena memang seperti ini strukturnya. Jadi teman-teman cukup memperhatikan saja bagaimana struktur penulisan sebuah kelas ya, supaya teman-teman nanti bisa memahami ya bagaimana penulisan kelas yang benar. Nanti kalau teman-teman makin banyak latihan, maka akan makin banyak materi yang teman-teman kuasai ya. Karena kalau belajar coding itu makin banyak praktiknya makin oke, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan terbiasa dengan struktur penulisannya. Di sini ada contohnya penulisan sebuah kelas gitu ya. Next, lanjut lagi. Nah, ini ada keterangan nih. Lebih mudah untuk membungkus data pertanyaan di kelas question ya. Jadi istilahnya tuh kelas itu bisa disebut dengan kemasan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli jajan ya, pasti ada kemasannya ya. Nah, ini sama aja nih. Kelas itu adalah kemasannya, teman-teman ya. Jadi dia digunakan untuk membungkus isi dari kelas tersebut. Nah, ini ada propertinya. Propertinya tuh isinya makanannya misalnya gitu ya. Jadi properti itu isinya, kemudian metode isinya, lalu kelas itu adalah pembungkusnya. Nah, ini istilah gampangnya nih seperti itu. Oke, lanjut ya. Lagi, next kita ke berikutnya aja. Nah, ini untuk menerapkan class question ya. Oke. Nah, ini tadi sudah ya, sudah kita bahas tentang properti sama dengan variabel ya. Ini sudah, lanjut aja. Next. Nah, ini untuk menggabungkan. Jadi di sini teman-teman ya, kita ada class question. Nah, ini struktur penulisannya seperti ini. Nih, coba teman-teman lihat. Class question terdapat deskripsi kelas. Kemudian setelah kita deskripsikan kelasnya, ada definition apa saja, lalu kita siapkan antarmuka aplikasi. Nah, ini untuk tampilannya. Setelah tampilannya kita siapkan, fungsi yang menampilkan pertanyaan juga kita siapkan juga. Nah, berikutnya di sini ada definition as ya. Ini tambahan teman-teman ya. Definition as itu untuk bertanya di sini ya, question, berisi badan fungsi yang dimodifikasi dengan properti salinan Q. Nah, ini untuk Q dari question, teman-teman. Jadi ada jendela yang kita gunakan untuk meluncurkan aplikasi ya. Yang pertama kita buat dulu tuh jendelanya ya, membuat jendela untuk meluncurkan aplikasi. Setelah itu kita buat salinan Q dari question ya. Q itu dari question. Nah, ini ada titik dua seperti ini artinya Q dari question gitu ya. Lalu ada panggilan as dengan argumen Q. Nah, ini panggilan as nih untuk argumen ya dengan argumen Q, teman-teman. Argumennya ada di dalam nih ya. Nah, as itu merupakan metodenya sama seperti tadi. Ada definition init lalu definition as gitu ya. Jadi teman-teman sama seperti waktu itu membuat definition print info gitu ya. Nah, jadi ada metode-metode yang ditambahkan di dalam sebuah kelas. Misalnya ini definition as itu untuk metodenya. Next, lanjut lagi. Nah, ini jadi yang akan kita kerjakan nantinya ada dua bagian ini. Selanjutnya teman-teman boleh dibuka ya, disiapkan algo Python-nya sambil dibuka algo Python-nya.
Nanti Kak Uksa akan berikan referensinya sama seperti biasanya ya. Untuk pengerjaannya masih sama ya teman-teman ya. Masih di aplikasi memory card. Teman-teman boleh dibuka dulu dan jangan lupa untuk di-share screen nih. Sebelum kita lanjutkan ya, apakah ada yang mau bertanya dulu dari penjelasan yang Kak Uksa berikan tadi? Nih, siapa yang mau bertanya? Di bagian mana yang masih belum paham? Boleh disampaikan teman-teman ya, daripada nanti teman-teman besok nggak paham ya, next akan materinya akan lebih kompleks lagi gitu. Jadi kalau ada materi yang sekarang, boleh disampaikan. Bagian mana yang masih teman-teman belum pahami gitu ya. Nah ini ada Dilan sepertinya, ada yang baru saja join. Halo Dilan, selamat sore. Halo Dilan, suaranya belum kedengaran nih. Dilan, apakah sudah dengar suara Kak Oksa? Oke, kita lihat chat Zoom. Maaf Kak, telat saya. Iya, tidak apa-apa, Dilan ya. Thank you Dilan sudah bergabung nih. Tadi lagi beresin sepeda lupa waktu. It's okay, nggak apa-apa Dilan ya. Thank you Dilan sudah mau bergabung di Zoom ini ya. It's okay. Thank you Dilan. Nanti Kak Usa bisa share recordingnya ya. Karena Dilan tadi baru saja join. Atau mau Kak Usa bantu carikan kelas pengganti tambahan boleh juga. Mau kelas pengganti atau cukup recording, Dilan? Recording aja cukup. Recording aja cukup. Oke, mantap ya Dilan ya. Nanti Kak Usa sambil kirim kalau udah ready ya. Oke, thank you Dilan nih. Tadi ke Dilan baru aja masuk apa udah dari tadi nih? Kak Usa tadi bahas tentang materinya nih. Apakah ada yang Dilan pengen tanyain dari materi yang Kak Usa sampaikan? Nih, karena Dilan baru saja join ya. Nggak apa-apa Dilan, it's okay. Jadi hari ini kita tuh agendanya ngelanjutin Dilan. Jadi ngelanjutin materi yang kemarin. Tapi ada bagiannya kan tiga tuh. Ada bagian satu, dua, tiga. Bagian satu dan dua udah dikerjain ya kemarin ya. Minggu lalu dan minggu lalunya. Kemudian di bagian ketiga itu dikerjakan hari ini. Terus nanti bagian empat itu minggu depannya gitu. Ya, jadi masih di tempat yang sama ya ngerjainnya ya Dilan ya. Oke, nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Kak Oksa. Oke, Dilan aman ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nih siapa tahu nanti udah kepikiran tuh ada pertanyaan boleh disampaikan ya Dilan. Oke, lanjut lagi. Setelah Dilan ya, Dilan kan baru saja join nih. Oke, yang sudah dari tadi join nih, Jeremy dan Dennis, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Kak Elsa coba tanya satu persatu ya. Dari Jeremy dan Dennis nih, apakah ada yang mau ditanyain? Apakah sudah cukup bisa dipahami, Jeremy dan Dennis? Belum kedengeran suara Jeremy dan Dennis di mana nih, Jeremy dan Dennis? Boleh dibantu dibalas di chat Zoom juga boleh kok, Jeremy dan Dennis nih. Jeremy dan Dennis, apakah sudah memahami materinya? Ataukah ada yang ingin ditanyain nih sama Kak Elsa yang mana gitu? 50/50 deh Kak buat materi ini. Oke teman-teman. Ya, it's okay Dennis ya. Ini mungkin karena materinya baru ya buat teman-teman ya. Jadi Kak Elsa sangat memaklumi kalau teman-teman masih belum terbiasa. Apalagi juga tools yang digunakan itu kan baru ya, AlgoPython. Nah, ini perlu penyesuaian, proses untuk penyesuaian dan juga proses untuk mencerna materi yang Kak Usa sampaikan hari ini gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Thank you ya Denis ya. Kemudian Jeremy nih, Jeremy, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sama Kak Usa Jeremy? Tidak, Jeremy? Tidak, belum ada. Oke, thank you Jeremy. Berarti sudah cukup bisa dipahami Jeremy? Sudah? lumayan. Lumayan. 1 sampai 10 di angka berapa pemahaman Jeremy tentang materi hari ini? Menurut Jeremy? 5. 5. Sama seperti Dennis ya, berarti ya. Setengahnya ya. Oke, thank you Jeremy dan Dennis. Kemudian nih ada yang chat di chat Zoom ya. Arwin, bingung-bingung dikit sih Kak kalau memahami kodenya. Oke Arwin nih, Arwin boleh disampaikan Arwin. Audionya boleh dinyalain nih. Ada yang mau disampaikan sama Arwin? Atau ada yang mau ditanyain bagian mana yang masih belum Arwin pahami? Kayaknya sih belum ada sih Kak. Heeh. Kayaknya kayak lebih sering mempelajari aja sih.
biar bisa Oke, inget. oke Arwin ya. 1 sampai 10 di angka berapa Arwin? Pemahaman Arwin, menurut Arwin nih tentang materi hari ini yang Kak usah sampaikan. Kalau masalah pahamnya sih ya, kalau Hmm? materi, kalau pertemuan pertemuan kali ini kayaknya sih Hmm? 4/10 deh kayaknya. 4/10 ya. Oke, berarti di bagian mana yang Kak usah harus jelaskan lagi, yang perlu Arwin pelajari lagi gitu? Di bagian mana? Bukannya nggak paham, tapi cuma apa ya? eh Perlu? Pemahaman kodenya itu loh kayak banyak Oke. dan rumit gitu, gak wajar sih. Oke, oke Arwin. Iya, it's okay Arwin. Jadi proses ya, butuh proses ya Arwin ya. Nanti bertahap. Iya kak. Nanti waktu Arwin sewaktu berproses ya, belajar, mungkin Arwin sedang mengerjakan, terjadi kendala atau ada yang mau ditanyain, boleh banget disampaikan ya. Ini tidak hanya Arwin aja, siapapun ya, teman-teman ya. Iya kak. Jadi iya, thank you Arwin sudah menyampaikan ya. Thank you. Kemudian nih ada Ken ya. Halo Ken. Gimana nih Ken? Materi hari ini gimana menurut Ken? Angkanya di 51% of confusion. Oh, berarti lebih banyak bingungnya daripada pahamnya. Selisih 1% ya, Ken ya. Di bagian mana yang Ken masih belum pahami? Coba Ken boleh dibantu sampaikan. Pemahamannya kenapa bisa kurang dari 50% nih, Ken? Coba boleh diceritain sama Kak Oksa. Kak Oksa pengen tahu. Boleh dinyalain audionya, Ken. Ya, kalau jawabnya terlalu panjang nih, nanti ngetiknya kan banyak tuh. Nah, boleh dinyalain audionya ya, biar live. Oke, Ken, apakah sudah dengar suara Kak Oksa atau belum nih? Jangan-jangan belum kedengeran. Oh, sudah ada di chat Zoom ternyata. Maaf, Miss, baru selesai matikan kompor. Ternyata ini Ken tadi sambil ini ya, matiin kompor. Oke, kan lagi baru masak apa itu, Ken? Boleh dinyalakan audionya ya, Ken ya. Ken tadi pemahamannya di bagian mana yang masih belum paham? Oh, disuruh emak untuk matikan. Iya, taat sama emak ya. Thank you, Ken. Oke, Ken ada yang mau disampaikan nggak nih? Ada yang mau disampaikan dari Ken terkait materi hari ini? Bagian mana yang masih belum Ken pahami? Boleh ditanyain sama Kak Oksa. Bagian mana Ken? Boleh, mana aja. Nanti saya perlu lihat recording lagi. Oke, ya boleh, boleh. Boleh kan? Nanti berarti Kak usah share recordingnya ya. Untuk teman-teman ya, boleh dilihat lagi. Oke, thank you ya Nama Ken ya. channelnya Kak Oksa itu apa ya kak? Lupa saya. Channelnya Oksai Ciko. Oksai Ciko di dunia ini cuma satu. Kalau saya cek kayaknya cuma Kak usah doang. Ya, itu pakai nama asli. Nah, itu Oksai Ciko nanti ketemu di sana ya. Oke, thank you Arwin. Coba nanti Kak usah share linknya deh ya ke grup WhatsApp. Lanjut ya. Ini ada dari Adrian. Adrian, saya mah banyak agak lupa, ngerti ya, lumayan tapi susah ngingetnya. Kenapa tuh Adrian? Biasanya Adrian kenapa? Yang di bagian mana yang masih belum paham, bisa paham gitu Adrian? Coba Adrian boleh nyalain audionya nih. Masa bisa dengar suaranya kan lebih mantap ya. Adrian boleh nyalakan audionya. Boleh disampaikan lalu Hmm, ditanyakan. hmm. Mm-mm. Kayaknya bagian kelas deh. Bagian kelas nih. Di bagian mananya tuh, Adrian? Coba dari yang ada di layar nih ada nggak nih yang masih pengen ditanyain sama Kak Elsa? Yang mana tuh? Aduh banyak yang lupa nih. Oke. Cuman Mm-mm. susah susah ngingetnya. Susah ingetnya. Oke, oke Adrian. Berarti susah ingetnya dari kodenya ini ya. Maksudnya question apa, kelas apa gitu Adrian. Iya, Terus dev itu apa gitu. Oke, oke Adrian. Ya, berarti ini karena belum terbiasa dengan penulisan kode kelas ya, Adrian ya. Berarti iya. nanti Kak Elsa harus sering-sering teman-teman ya untuk mengingatkan teman-teman terkait materi ini nih, kelas ya. Jadi nanti supaya teman-teman terbiasa dengan kode-kode yang ada di sini. Ini ada self, terus ada istilah properti. Tadi Kak Elsa kayak nyebut properti itu apa sih gitu kan. Terus nyebut metode itu apa sih gitu kan. Nah, di sini teman-teman, properti itu apa? Ini. Nah, jadi yang Kak Elsa kasih coretan nih, ini dia propertinya. Properti itu apa tadi? Variable ya. Nah, ini jadi teman-teman, di sini ada propertinya apa aja. Nih di sini sudah ada keterangannya ya.
Oh, ternyata perumusan pertanyaan. Itu yang mana? Yang ini, question. Terus ada apa lagi? Jawaban yang benar. Itu yang mana? Right answer. Lalu jawaban yang salah. Wrong one ya. Lalu ada jawaban salah dua. Wrong two. Dan jawaban salah tiga. Wrong three. Gitu ya. Lalu masing-masing dari parameter tersebut. Nah, ini kita berikan self. Nah, ini untuk mendefinisikan juga seluruhnya ya. Dari ke berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5. Dari kelima metode dari kelima properti yang ada di sini. Nah, kalau metode ini keseluruhannya teman-teman gitu ya. Terus tadi kita bahas bungkus-bungkus juga ini apa sih? Nah, ini kelas itu kita sebut dengan bungkus yang membungkus properti dan juga metode tadi. Jadi properti itu istilah lain dari variable di dalam sebuah objek. Kemudian kalau metode itu adalah istilah lain dari sebuah fungsi yang ada di dalam objek gitu ya. Nah, itu untuk istilahnya Adrian. Yang di sini apakah ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari Adrian? Eh, kayaknya karena Mm, kayaknya aku susah ngingetnya itu karena kebanyakan deh tulisannya. Jadi ya susah buat Oke. ngingetnya. Kebanyakan berarti kodenya yang terlalu Hmm, banyak gitu ya referensinya ya. iya. Oke Adrian ya. It's okay, nggak apa-apa Adrian. Itu karena banyak materinya juga terkait materi-materi application ini ya. Baru ya buat teman-teman, gak usah paham banget. Apalagi teman-teman ini baru SMP, baru SMA gitu ya. Tapi udah belajar Python loh, udah berhasil buat bikin game ya kemarin ya. Terus juga belajar bikin aplikasi. Dan di posisi itu, waktu itu Kak Oksa belum pernah belajar juga tuh, waktu SMP, waktu SMA. Teman-teman sekarang udah kenal bikin aplikasi itu. Sedangkan waktu itu Kak Oksa belum sampai sana gitu belajarnya. Mungkin kalau Kak Oksa diposisiin sebagai teman-teman waktu itu juga pemahamannya pasti juga juga pelan-pelan gitu. Apalagi masih baru ya. Kan teman-teman tidak dapat materi ini juga di sekolah kan. Pasti juga hal yang sangat baru buat teman-teman ya. Jadi Kak Usa sangat maklumi kalau teman-teman masih ada yang bingung, masih ada yang kurang paham. Nah, jadi nanti Kak Usa akan bantu untuk reminder lagi. Nah, jadi Kak Usa selalu review materi dari sebelum-sebelumnya itu fungsinya untuk itu teman-teman. Supaya kita ingat-ingat lagi, supaya teman-teman misalnya kemarin belum paham, terus karena direview, oh jadi paham lagi gitu kan. Atau yang lupa jadi ingat lagi gitu. Ya, oke, thank you Adrian. Ada yang mau disampaikan lagi dari Adrian atau sudah cukup? Adrian? Apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Adrian? Kayaknya udah deh. Oke, thank you ya Adrian ya. Tadi sudah ada Adrian, terus ada Arwin, lalu ada Abbas. Abbas belum belum ya. Tadi Kak Osa baru tanya ke siapa? Dilan ya. Terus Ken ya. Terus Kak Osa mau tanya, oh Denny sudah ya. Ah ini dia. Kak Osa mau tanya ke Abbas nih. Abbas 1 sampai 10 nih. Pemahamannya di angka berapa Abbas? Dari Abbas dulu. Kak usah mau tanya satu persatu ya tadi ya. Dari Abbas nih, Kak usah pengen tahu. Apakah ada yang mau disampaikan dari Abbas atau ada yang mau ditanyain? Suaranya belum kedengeran nih, Abbas. Oh, di chat Zoom. Coba kita lihat ya. 5, oke. Berarti setengahnya ya. Rata-rata berarti teman-teman setengahnya nih, Kak Oksa lihat. Ya, oke, Abbas. Ada yang mau ditanyain nggak nih, Abbas? Kira-kira kesulitannya nih, kendalanya di bagian mana, Abbas? Pemahamannya yang masih kurang itu. Apakah di bagian kode atau di bagian materinya tadi? Atau di kode itu bagian kode yang mana? Boleh disampaikan detail? Coba, Abbas. Di kodenya aja sih, Kak. Kalau Di logikanya mah kodenya. paham. Oke, logikanya paham ya. Tapi kodenya, ini kenapa Abbas? Contohnya yang ada di layar ini, Abbas yang masih terkendala yang bagian mana? Apakah ada nggak nih yang di layar? Kalau yang sedang kita bahas ini. Mm-mm. Paling yang dev init itu sih. Dev ini ya. Oke, berarti tentang metode ya, Abbas ya. Oke, berarti karena Kak Oksa perlu sampaikan berkali-kali berarti nanti ya teman-teman ya di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti Kak akan selalu sampaikan ya. Oke, Abbas. Jadi untuk dev ini dia merupakan cara kita untuk menuliskan sebuah metode di dalam sebuah kelas ya. Jadi di dalam kelas itu terdiri dari banyak sekali metode yang bisa kita tambah-tambahkan ya. Kemudian metodenya ini penulisannya dengan diawali dengan dev. Dev itu singkatan dari definition. Kemudian ada init. Nah, ini double underscore ya. Init itu yang paling awal, teman-teman.
Pasti di dalam sebuah kelas, pendefinisian yang pertama itu init dulu. Setelah itu, kita bisa tambahkan tadi istilah parameter, teman-teman ya. Tadi Kak Osa sebutkan parameter, itu adalah contoh tolak ukur ya. Misalnya kita mau menghitung sebuah luas persegi panjang. Oh, ternyata tolak ukurnya persegi panjang tuh luasnya adalah panjang dan lebar. Nah, kalau di sini adalah sebuah class question ya, mau membuat sebuah pertanyaan. Oh, ternyata tolak ukur dari sebuah pertanyaan itu terdiri dari apa saja? Oh, ada question ya. Tuh jawaban pertanyaan ya, perumusan pertanyaan. Lalu ada right answer, jawaban yang benar. Kemudian ada wrong one, wrong two, dan wrong three ya, jawaban yang salah satu, dua, tiga. Karena apa teman-teman? Karena di sini optionnya ada empat. Berarti yang jawaban yang salah ada tiga ya, jawaban yang benar ada satu gitu. Kenapa di sini seperti ini? Karena ada empat opsi. Kalau teman-teman menambahkan 5 opsi, berarti jawaban yang salahnya ditambahin satu lagi nih. Jawaban yang salah 4 gitu ya. Nah, jadi ini bergantung dari tampilannya yang ingin teman-teman tampilkan. Apakah 4 option gitu, A, B, C, D, atau 5 option A, B, C, D, E gitu ya. Jadi kita bisa tambahin di sini untuk question, right answer, kemudian ada wrong one, wrong two, kemudian wrong three. Ini yang harusnya dua ya teman-teman ya. Ini salah nih, harusnya dua. Nah, itu. Oke, sampai sini Abbas. Apakah ada yang mau ditanyain dulu nih? Dari yang ada di layar dulu deh. Abbas, ada yang mau ditanyain dulu? Atau sudah cukup bisa dipahami terkait kode yang ada di layar ini? Udah cukup. Sudah cukup, Abbas? Oke, thank you ya, Abbas ya. Kita lanjut lagi ke teman-teman yang lain nih. Ada Izan dan Edsel ya. Dari Izan dan Edsel nih. Pemahamannya di angka berapa, Edsel dan Izan? Coba boleh bantu jawab di audio atau di chat Zoom ya. Edsel dan Izan. Izan 5,5/10. Oke, tengah-tengah ya. Kemudian kalau Edsel berapa nih? Di angka berapa pemahaman Edsel menurut Edsel? Tiap tiap student beda-beda pasti. Nah, ini kalau Edsel berapa nih? Kalau Izan 5,5. Kalau Edsel ada di angka berapa menurut Edsel? Pemahaman Edsel terkait materi yang Kak usah sampaikan hari ini. Oke, boleh di chat Zoom. Oke, 6 ya. Nah, ini lebih banyak dikit ya. Oke, thank you Edsel dan Izan. Nah, kemudian berarti rata-rata masih ada di setengah ya, teman-teman ya. Nah, Edsel ya dan Izan, apakah ada yang mau ditanyain dulu atau disampaikan sama Kak Oksa? Kendala pembelajarnya teman-teman itu di bagian apa? Nih, contohnya tadi ya seperti Abbas. Oh, ternyata di bagian kode, cara pemahaman kode atau di bagian pemahaman materinya. Nah, ini yang ingin ditambahin itu di bagian apa nih? Pemahaman tentang kode atau terkait konsep-konsep dasarnya. Kalau dari Edsel nih, kalau dari Izan, ya boleh disampaikan. Kode atau materinya nih, Edsel dan Izan. Boleh dibantu jawab audio atau chat Zoom. Mana nih? Belum kelihatan jawabannya. Kak usah tunggu ya. Oke, masih belum ada. Oh ini ya ada chat Zoom. Kode programnya Kak, oke. Asal kode programnya. Kemudian Izan cuma butuh latihan lebih aja. Oke Izan ya. Oke, thank you Edsel dan Izan sudah mau disampaikan ya. Supaya Kak usah tahu gitu. Oke, jadi kalau Edsel lebih ke kode programnya. Kalau Izan berarti latihan kodenya ya. Jadi cara pemahamannya kemudian kodenya ya. Oke, thank you Izan dan Edsel. Nah ini rata-rata tadi teman-teman setengah ya. Adrian tadi sudah Kak usah tanyai ya. Kemudian tadi siapa saja? Edsel sudah, Abah sudah, Ken sudah, kemudian Arwin sudah, Dennis sudah, Dylan sudah. Jeremy nih. Sepertinya tadi Kak Usa belum tanya ya. Jeremy, pemahamannya tadi sudah Kak Usa tanyakan belum? Jeremy. Nih Jeremy. Oke, ada yang mau disampaikan dari Jeremy? Atau ada yang mau ditanyakan lagi dari Jeremy? Atau sudah cukup Jeremy? Tidak, Kak. Tidak ya, sudah cukup ya. Sepertinya tadi Kak Usa sudah tanya ya Jeremy ya. Iya. Iya, oke. Thank you, Jeremy. Ya, berarti sudah semua, sudah Kak usah tanyain semua ya, teman-teman ya. Supaya Kak usah tahu tujuannya itu sih. Ya, pokoknya kalau teman-teman ada kendala di bagian apa, itu tanyain aja sama Kak usah. Ya, supaya nanti pas materi berikutnya Kak usah bisa selipin tuh pertanyaan teman-teman ya. Boleh di chat WhatsApp personal atau di grup
mau diskusi juga boleh, disampaikan aja. Bagian mana, terus pengen dibahas lagi yang bagian mana gitu, boleh. Teman-teman kalau mau request boleh banget ya. Atau kalau teman-teman mau butuh kelas tambahan juga nanti Kak Usa bisa bantu cariin gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bisa disampaikan untuk kendalanya ya. Lanjut lagi. Berarti kalau belum ada ya dan rata-rata ternyata setengah ya teman-teman pemahamannya ya. Langkah berikutnya Kak Oksa akan siapin teman-teman untuk code share-nya. Nah, sekarang Kak Oksa mau siapin teman-teman sambil boleh share screen ya. Kak Oksa tutup share dulu. Sambil Kak Oksa siapin teman-teman boleh share screen untuk mengerjakan di bagian berikutnya ya. Di bagian yang ketiga ini pengerjaannya masih sama tempatnya. Boleh di-share screen dulu. Adrian, Edsel, Jeremy, Abbas, Dylan, Dennis, Izan, Ken, dan juga Arwin. Nah, boleh dibantu untuk share screen ya. Kita buka platform Algorithmics-nya, teman-teman. Nah, ini sudah ada Adrian. Oke, thank you Adrian. Yuk, teman-teman, kita share screen. Kita buka kodenya. Nanti Kak Osa akan berikan referensinya melalui code share. Nah, ini sudah ada Ken. Oke, thank you Ken. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ayo kita share screen semua ya. Pengerjaannya masih sama seperti kemarin Ini ya, teman-teman. masih sama kayak yang Iya, betul Arwin. Masih sama seperti yang kemarin ya. Jadi pengerjaannya masih tentang aplikasi memory card. Jadi pengerjaannya itu bertahap gitu loh. Jadi kemarin kan udah tuh ada kode. Kemudian nanti Kak Aksa kan berikan kode lagi, tapi versi lebih lengkap daripada yang kemarin gitu ya, daripada yang sebelumnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi perbedaan kode yang Kak Elsa berikan, referensi yang kiri itu ya, supaya lebih mudah. Nanti kalau teman-teman Kak Elsa suruh nulis sendiri, nah ini belum tentu teman-teman tahu apa yang perlu dituliskan gitu. Jadi nggak apa-apa ini nanti Kak Elsa berikan referensinya, tapi dengan catatan teman-teman perlu untuk memahami lebih detail terkait kode referensinya gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget. Nanti Kak Elsa akan bantu untuk menjelaskan ya, untuk penjelasan materi ini. Terlebih ini materinya tentang aplikasi memory card ini ya, pembuatan aplikasi ini kan materi baru ya teman-teman ya. It's okay. Nanti kalau teman-teman ada kendala atau masih belum paham nih di bagian ini, itu ada kendala penulisan kode atau kendala teknis juga boleh disampaikan. Apapun kendalanya boleh disampaikan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan kirimkan linknya ke grup ini, meeting group chat ya. Oke, teman-teman boleh dilihat di chat Zoom. Kak Usa sudah kirimkan. Kirimkan untuk link code share ya, https codeshare.io itu. Silahkan teman-teman bisa buka. Kemudian di sana sudah Kak Usa siapkan untuk referensi kode yang terbaru ya. Jadi yang pertama teman-teman kita masih hubungkan dulu dengan modulnya. Modul PyQt itu ya. Kemudian ada modul random, lalu ada beberapa komponen dalam PyQt, ada application, widget, kemudian QV, box layout, QH, box layout ya, H itu horizontal, V itu untuk vertikal, kemudian ada group box untuk membuat komponen yang elemen kita satukan itu ya, lalu ada button group, ini untuk membuat tombol secara group itu, lalu ada radio button untuk membuat lingkaran-lingkaran yang bisa kita pilih sebagai opsi, lalu ada pass button, Q pass button ini untuk membuat tombol, lalu ada label untuk membuat label atau keterangan itu ya, ada tulisan. Nah, jadi teman-teman bisa hubungan dengan semua komponen itu. Langkah berikutnya, kita siapkan ada class question. Nah, ini yang kita siapkan tadi, yang kita bahas hari ini, teman-teman. Jadi Kak Oksa selipkan di sana ya. Ada class question, kemudian di dalam class question terdapat definition init. Ya, itu yang pertama. Definition init, lalu terdapat beberapa, oh, tunggu sebentar. Sepertinya tadi ada yang ini ya, nggak sengaja ya. Oke, coba Kak usah tuliskan ulang ya. Kak usah copy dulu tadi. Kayaknya ada ini nggak sengaja yang hapus tadi ya. Oke, wait. Kak usah tiba-tiba buatin hilang lagi. ya Kak tulisannya. Iya, tadi mungkin ada yang nggak sengaja klik. Nggak apa-apa. It's okay, teman-teman. Ya, santai aja. Gak usah buatin lagi. Oke, tunggu dulu ya. Tunggu sebentar.
Ini dia. Sudah ada lagi ya. Boleh dicek lagi tuh, Arwin dan teman-teman ya. Udah ada belum sekarang? Boleh di-refresh kalau masih belum muncul. Ya, boleh di-refresh. Nah, di sana ada pembahasannya tadi sudah sampai class question ya. Udah Kak? Oke, thank you Abbas ya. Next lagi ya, kita bahas tentang definition init. Nah, ini ada self, pasti itu ada self teman-teman yang pertama. Terus setelah self ada apa lagi? Parameternya ada question. Ini udah kita bahas tadi ya. Question itu serangkaian pertanyaan yang kita siapin. Pertanyaannya apa aja sih? Oh, ternyata ada di baris ke-20 sampai 23 itu ya. Oh, question listnya yang pertama, the state language of Brazil, Portugis, dan lain-lain itu. Lalu pertanyaan yang kedua, which color does not appear on the American flag gitu. Lalu pertanyaan yang ketiga, a traditional residence of the Yakult people gitu ya. Nah, itu ada beberapa list. Jadi kita sebutin nanti ya di tahap berikutnya. Jadi kita perlu hubungkan nih teman-teman. Seperti teman-teman membuat puzzle itu ya. Jadi saling terhubung dari tiap-tiap bagian. Kalau ada yang pernah belajar Scratch ya, ada yang pernah belajar Scratch, itu kan kita menghubungkan seperti ada instruksi-instruksi tapi dalam bentuk puzzle. Nah, sama seperti kode yang dalam bentuk kata-kata ini teman-teman ya, tulisan ini, dia adalah bagian-bagian, terdiri dari bagian-bagian atau part-part. Nah, maka tugasnya teman-teman adalah saling menghubungkan dari beberapa kecil bagian itu menjadi satu, kita akan utuhkan menjadi sebuah aplikasi gitu. Nah, ini untuk bagaimana logika kita bekerja gitu ya. Next, lanjut lagi. Kemudian berikutnya ini ada question lalu right answer. Berarti jawaban yang benar kita hubungkan juga. Nah, right answer-nya kita siapin. Setelah ada right answer, lalu ada wrong one. Lalu ada wrong two, lalu ada wrong three. Setelah itu di sini ada hashtag. Hashtag itu hanya sebagai keterangan aja. Ya, kalau teman-teman tahu, hashtag di dalam Python hanya sebagai keterangan tambahan yang mana dia tidak ikut di running ya. Untuk programnya tidak ikut di running nanti. Ya, hanya diabaikan saja, hanya sebagai penjelas gitu supaya teman-teman mudah memahaminya. Nah, di sini ada keterangan apa? On the line must be given when creating the object and will be recorded as properties. Nah, ini hanya tambahan ya, supaya teman-teman paham, oh ternyata semua garis di sini itu harus dikasih objek dan semua akan direkam sebagai properti gitu ya keterangannya. Terus habis itu di sini ada apa lagi? Oh, self dot question sama dengan question. Lalu self dot right answer. Nah, kita hubungkan dari masing self tadi teman-teman, dari masing-masing properti gitu ya. Dari masing-masing properti kita hubungkan. Lanjut lagi. Di sini sudah ada question list, sudah kita bahas tadi. Lalu ada app sama dengan Q application. Ini untuk membuat sebuah aplikasi, pasti ada ini ya. Kemudian ada button OK, itu merupakan sebuah variable yang digunakan untuk membuat answer button. Jadi kita bikin tombol jawaban tadi, answer, menjawab. Ya, kita kasih label tulisannya adalah answer. Jadi kita klik gitu. Namanya adalah pass button. Kemudian di baris ke-30 itu ada LB question ya. QLB itu singkatan dari label. Kalau teman-teman tahu ya, LB itu label maksudnya. Label question itu sama dengan Q label, the most difficult question in the world. Nah, jadi kita kasih label nih, gitu kan. Pertanyaannya ya, question text-nya itu adalah sebuah label, nama widgetnya gitu. Lanjut lagi, setelah itu kita bikin radio group box teman-teman. Nah, ternyata ada radio group box. Kita beri judul answer option. Nah, optionnya ada apa saja? Oh, ternyata optionnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, contohnya seperti teman-teman kerjakan kemarin ya. Ada 1, 2, 3, 4 muncul di sana ABCD. Kemudian kita buatkan juga masing-masing dengan radio button. Jadi di sini di baris ke-36 sampai 39 kita pakai radio button ya. Nah, kemudian next berikutnya ada layout answer 1, lalu layout answer 2, layout answer 3, layout answer 2, lalu layout answer 3 lagi. Nah, ini adalah sebuah pembuatan sebuah ini teman-teman, layout ya. Layout itu terkait dengan tampilan ya, tampilan dari aplikasi. Jadi ada yang horizontal, maka kita gunakan H di sini ya. QH box layout, kemudian ada yang QV box layout vertikal. Kemudian ada add widget. Nah, kita tambahkan. Di layout answer to, kita akan tambahkan widget gitu. Jadi tulisnya kodenya adalah add widget radio button
1 ya, radio button 1 di sini. Kemudian ada layout answer 3, add widget radio button 3. Lalu layout answer 3, add widget radio button. Nah, ini harusnya angka 4 ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman boleh sambil dicek kembali kodenya nih. Kalau Kak Usa ada yang keliru, kasih kodenya, teman-teman boleh dicek kembali gitu ya. Lalu layout answer 1, add layout answer 2. Kemudian layout answer 1, add layout answer 3. Kita akan tambahkan pada layout answer 1, kita akan menambahkan layout answer 2 gitu. Jadi layout answer 2 itu apa sih? Kita lihat lagi di baris ke-50. Oh, ternyata berisi sebuah box layout vertikal gitu ya. Nah, ini untuk kode referensinya, teman-teman. Nanti boleh dituliskan dulu ya. Ya, lanjut lagi. Kalau teman-teman ya belajar kode seperti ini bisa sambil menggunakan AI. Nah, ini seperti kalau teman-teman biasanya yang sering pakai ChatGPT atau AI lain, ada Gemini, terus ada apa lagi? Perplexity, terus ada ChatGPT OpenAI ya dan lain-lain tuh, teman-teman, Copilot dan lain-lain boleh dimanfaatkan, boleh banget ya. Teman-teman sekarang kan udah zamannya AI ya. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin untuk membantu kita dalam proses belajar kita. Ya, saat teman-teman tidak hanya belajar di algoritmik saja, saat belajar di sekolah juga ya. Saat belajar di Algonova, teman-teman bisa sambil memahami. Misalnya nih, hari ini Kak Osa bahas tentang apa? Nah, tentang radio button tadi, istilah radio button. Apa sih radio button gitu kan? Pengen cari tahu lagi nih, teman-teman boleh belajar dari AI atau boleh cari referensi dari internet ya, tidak hanya dari AI saja gitu. Ya, teman-teman, apalagi Google sekarang sudah di ini ya, diikuti ada biasanya ada ringkasannya gitu. Ada AI-nya untuk ngeringkas jawabannya, apa yang kita tanyain. Nah, teman-teman boleh banget cari tahu lebih banyak lagi tentang istilah-istilah yang teman-teman belum terlalu familiar gitu. Karena ini istilah-istilah teknis ya yang ada di dalam coding. Jadi teman-teman boleh sambil cari tahu lagi supaya paham betul gitu. Kemudian setelah memahami, misalnya teman-teman ingin perbanyak latihan ya, atau dari kode referensi yang Kak Usa berikan tadi, teman-teman pengen tahu fungsi-fungsinya, apa sih manfaatnya, kegunaannya gitu kan. Nulis kayak gini tuh fungsinya buat apa sih gitu. Teman-teman boleh sambil cari tahu juga ya. Nah, bisa untuk memahaminya. Nanti kalau masih ada kendala atau masih kurang paham dari kodenya maksudnya itu apa, boleh banget nanti ditanyain sama Kak Oksa supaya nanti Kak Oksa bisa bahas lagi di next lesson gitu ya. Di pemahaman-pemahaman teman-teman itu supaya meningkat gitu. Dari yang sebelumnya 50% ya. Kak Oksa lihat sepertinya rata-rata 50% ya. Kak Oksa tanyain tadi hasil reviewnya ya. Ternyata 50% ya. Coba nanti Kak Oksa akan bantu teman-teman lagi untuk paham ya lebih banyak lagi terkait materi ini tentang aplikasi ya, pembuatan aplikasi. Oke, lanjut lagi ke materi. Nah, setelah itu tadi kita sudah sampai mana, teman-teman? Layout ya, kita sudah mengatur layout. Nah, ini kalau layout, teman-teman, kita bisa lihat lagi dengan mempelajarinya. Oh, ternyata sudah disebutkan di sebelumnya gitu ya. Contohnya tadi ada apa? Radio group box. Kemudian set layout, layout answer one. Oh, ternyata layout answer one itu sudah disebutkan di baris ke-49 gitu. Jadi cara belajarnya seperti ini, teman-teman. Oh, ternyata layout answer one itu apa sih? Oh, ternyata dia QH box layout ya, horizontal, box layout horizontal gitu. Nah, itu kita akan masukkan di dalam group box yang berikutnya gitu ya. Di sini ada radio group box itu di baris ke-62. Itu juga Kak Usa berikan keterangan-keterangannya ya, teman-teman. A panel with the answer option is ready. Nah, jadi dia akan siap tuh panelnya ya untuk answer optionnya. Kemudian ada layout line one, lalu ada istilah apa lagi di sini? Layout card itu hanya sebuah variabel ya, teman-teman ya. Kenapa Kak Osa namai itu? Supaya mudah ya. Karena kalau kita belajar kode, itu nanti akan ada banyak sekali ya yang mirip-mirip. Jadi kita kasih angka teman-teman biasanya dengan penamaan layout line one, line two, line three gitu. Jadi kita beri
kode angka saja. Oh, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu. Itu hanya supaya mempermudah aja dalam penulisan. Jadi tidak ada yang maksud lebih ya. Jadi teman-teman dalam pembuatan sebuah variabel itu kita bebas penulisannya supaya lebih mudah kita pemahamannya lebih mudah, maka kita bisa tuliskan secara simple, maksimal 2 kata ya. Terus kalau ada 2 kata, kita hubungkan dengan underscore. Nah, ini perlu diingat-ingat lagi pemahaman dasar tentang variabel ya. Next, lanjut lagi berikutnya tentang definition di sini di baris ke berapa? 103 itu ada def. Ini melanjutkan lagi teman-teman. Metodenya ternyata lanjutannya ada show result. Lalu ada show question ya. Kalau ada tanda petik 3 seperti ini, maknanya dia hanya sebuah keterangan saja. Ya, sama seperti hashtag. Tanda petik 3 di dalam kode Python itu dia hanya sebuah keterangan tambahan. Contohnya, di sini kita beri judul Show the answer panel di 104 itu, baris 104 ya. Show the answer panel. Jadi kita akan menampilkan ya panel answer, jawaban. Dengan cara ini, show result. Kita definisikan show result ya. Lalu radio group box-nya kita hide, kita sembunyiin dulu tuh ya. Kemudian yang kita tampilin apa? Answer group box. Nah, jadi kita itu teman-teman membuat jendelanya itu bisa meng-hide lalu meng-show lagi gitu ya. Bisa dimunculkan, bisa disembunyikan lagi gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah tampilannya tadi, misalnya radio group box-nya kita hide dulu ya. Kalau kita mau bikin show result, kita hide dulu radio group box-nya. Terus answer group box-nya kita tampilin ya. Karena judulnya adalah show result, menampilkan jawaban ya. Jadi yang ditampilin adalah answer group box. Answer group box itu apa? Tadi kumpulan jawabannya gitu ya. Kemudian ada button OK set text next question. Jadi nanti button OK akan kita ganti dengan tulisan next question untuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bagaimana cara kita membuat tampilan ya supaya bisa berubah, teman-teman. Kita hide, kita show gitu ya. Lalu ada definition show question. Nah, kalau tadi kan show result. Sekarang show question lagi kita tampilin. Kita klik next question. Kemudian muncul tampilannya yang baru, yakni pertanyaan selanjutnya. Yang mana di sini kita gunakan radio group box kita show ya. Muncul lagi pertanyaannya dan juga opsi-opsinya. Kemudian answer group box yang tadi kita tampilkan, kita hide lagi. Nah, kita hide lagi, kita sembunyikan. Kemudian setelah itu, button OK kita ganti dengan label answer. Tulisannya ganti ya, tombolnya jadi answer gitu. Kalau tadi next question, sekarang tombolnya adalah answer karena mau menjawab ya. Next, di sini ada radio group set exclusive false. Ini adalah sebuah kode yang digunakan untuk remove the limits. Nah, ini teman-teman untuk menghapus ya batasannya di sini. Ada keterangan seperti ini ya supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Nih ada hashtag-hashtag itu. Kalau teman-teman mau hapus juga nggak apa-apa. Kalau sudah paham boleh dihapus ya hashtag-hashtagnya. Itu hanya untuk keterangan saja. Jadi tidak perlu teman-teman apa ditulis juga boleh gitu ya. Lanjut lagi. Di sini ada definition as ya, berikutnya ada definition as, lalu ada definition show correct, lalu ada definition check answer dan juga definition next question. Nah, ini masing-masing teman-teman metode yang sudah kita tuliskan kemarin-kemarin kita susun lagi gitu ya. Supaya puzzle-nya menjadi satu tadi. Kalau istilahnya puzzle ya, bagian-bagian yang kemarin sudah kita buat, kita satuin lagi gitu. Nah, lalu yang terakhir kita jangan lupa tambahkan window.show dan juga app.execution. Ini untuk menampilkan jendela programnya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini supaya muncul tidak sekejap aja, kita tambahkan execution. Kalau teman-teman nggak tambahin execution, nanti jendelanya muncul tapi kayak sekejap doang gitu ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan execution untuk kodenya. Kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain lagi? Jangan lupa teman-teman ya, di situ sudah disubmit ya, udah aman ya berarti ya, udah hijau itu. Kalau usah kemarin sudah sambil cek screening manual kemarin. Nah, kalau sudah teman-teman ya, sudah dituliskan kodenya, apakah ada yang mau bertanya? Nih, sebelum kita akhiri lesson hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Belum ada, masih ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman? Coba deh kapan-kapan nanti Kak usah buatin note ya. Oke.
Ah, ini dari Ken belum ada, dari Ken belum ada. Terus dari Dennis dan Edsel, apakah ada yang mau ditanyain? Dennis dan Edsel. Dennis Edsel, dari Ken belum ada. Dari Dennis dan Edsel, apakah ada yang mau ditanyain? Boleh balas di chat Zoom atau audio. Mungkin cukup dulu Kak, nggak ada Kak. Oke, Dennis. Thank you Dennis dan Edsel ya. Nggak ada Kak. Oke. Thank you Ken, Dennis dan Edsel. Lanjut lagi ke Adrian dan Arwin nih. Apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyain dari Adrian dan Arwin? Nih, Adrian sama Arwin mana nih suaranya? Belum kedengeran. Audionya mana nih? Atau boleh di chat Zoom juga boleh. Adrian dan Arwin. Apakah ada yang mau ditanyain atau disampaikan? Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih, Adrian sama Arwin? Enggak, Kak. Oke, Adrian belum ada ya. Nanti masih proses pemahaman ya, Adrian ya. Arwin ada yang mau ditanyain atau disampaikan nggak nih? Arwin, Tidak, Kak. belum ada. Oke, thank you Arwin ya. Dan juga Adrian, thank you. Kemudian berikutnya dari Jeremy nih. Dari Jeremy, apakah ada yang mau ditanyain? Jeremy? Tidak, Kak. Belum ada, oke. Hmm, Thank you Jeremy. Kemudian dari Abbas nih, dari Abbas, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? tidak ada, Kak. Belum ada, oke. Thank you Abbas. Nanti kalau ada teman-teman boleh dicatat dulu ya. Next pertemuan boleh ditanyain. Kemudian Dilan, nih dari Dilan, apakah ada yang mau ditanyain atau disampaikan sama Kak Oksa? Belum, Kak. Belum ada, oke. Thank you Dilan. Nanti kalau sudah ada boleh disampaikan ya. Boleh di chat WhatsApp atau di grup atau di next pertemuan juga boleh Dilan. Lanjut lagi, Izan nih. Apakah dari Izan ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Dari Izan boleh by audio atau di chat Zoom juga boleh. Tidak ada Kak? Oke, belum ada ya. Berarti teman-teman masih belum ada pertanyaan. Nanti kalau sudah ada, sudah kepikiran atau sudah menemukan pertanyaan, boleh teman-teman disampaikan sama Kak Oksa gitu ya. Kak Oksa seneng banget kalau teman-teman mau bertanya, yang kendalanya disampaikan gitu-gitu ya. Kak Oksa suka buat bantu gitu. Jadi teman-teman kalau ada kendala, pokoknya bilang aja gitu ya. Next, kita akan bahas lagi untuk pembahasan tentang bagian keempat gitu ya teman-teman semua ya. Hari ini kita tadi sudah belajar untuk melanjutkan dari aplikasi memory card bagian ketiga untuk menambahkan question. Tadi kita membuat sebuah kelas question yang terdiri dari beberapa properti ya. Ada pertanyaan, kemudian ada jawaban, lalu ada jawaban salah satu, jawaban salah dua, jawaban salah tiga gitu ya. Karena ada 4 opsi. Kemudian kita hubungkan juga dengan kode-kode sebelumnya yang sudah pernah teman-teman tambahkan ya, yang sudah kita kerjakan di minggu-minggu sebelumnya, kita hubungkan lagi ya. Kemudian menjadi satu utuh sebuah kode referensi yang sudah kau kirimkan di chat code share tadi yang sudah kita coba ya. Kemudian teman-teman boleh pahami lagi ya, perbanyak latihannya, perbanyak pemahamannya. Nanti kalau ada kendala atau ingin ditanyain bagian mana, boleh banget diskusi ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita diskusi lagi. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir di lesson hari ini. Kemudian kita akan bertemu lagi di lesson-lesson berikutnya. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman semua ya. Dan sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Terima kasih. Makasih, Kak. Makasih, Oke, Kak. terima kasih. Baik, Kita tutup Kak. dulu ya. Thank you. Terima kasih banyak, ya, Kak. Oke, terima kasih kembali. Danis, Izan, Adrian. Kita tutup ya.